Hai sahabat YXB, kembali lagi di segmen 7 wisata paling-paling. Saatnya kita membahas mahakarya wisata Nusantara. Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang layak disebut sebagai kota sejuta wisata. Sebabnya Malang memiliki sederet tempat wisata yang bisa dikunjungi tiap harinya. Mulai dari wisata alam, wisata edukasi, seni dan juga budaya, wisata sejarah hingga wisata religi yang tak kalah menariknya. Berbagai tempat wisata Malang bisa menjadi rekomendasi untuk sahabat YXP yang mencari lokasi untuk berlibur bersama orang-orang terkasih. Pengen tahu apa aja tempat wisata paling populer di Malang? Terus simak video ini ya, karena Bromin akan spill 7 wisata paling populer di Malang, Jawa Timur. Nah, untuk sahabat YXP yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Bromin di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita bareng-bareng tunjukin yuk semantap apa pesona wisata Nusantara. Ini dia videonya. Nomor 7, Batu Love Garden. Wisata pertama yang akan Bromin spill ialah Batu Love Garden di kota wisata Batu. Di sini ada banyak tanaman hias dan juga buah-buahan yang pas dijadikan spot foto yang kekinian. Selain refreshing, sahabat YXP bisa sekaligus belajar mengenai berbagai tanaman dan juga buah-buahan yang mungkin belum pernah ditemukan. Dengan harga tiket masuk puluhan ribu rupiah, sahabat YXP sudah bisa mengelilingi 16 titik Baloga yang super keren. Batu Love Garden yang populer disebut Baloga dibuka sejak awal Desember 2020 lalu. Lokasinya berada di Jalan Raya Pandarejo, nomor 91 Bumi Aju, Kota Batu. Baloga dapat dijadikan wisata alternatif yang cocok bagi sahabat YXP dan juga keluarga. Baloga menawarkan pengalaman untuk mengenal ragam jenis tanaman seperti bunga, buah-buahan hingga sayuran. Bahkan ada pula tanaman herbal, hidroponik, dan juga aneka kaktus. Koleksi Baloga sendiri merupakan hasil kekayaan alam di daerah Bumi Aji, Kota Batu. Jadi sahabat YXP dapat mengetahui keunggulan pertanian di sini. Bahkan para sahabat YXP juga dapat mengenai cara perawatan bunga tertentu secara langsung. Tak hanya beragam bunga asli, di sini juga ada bunga buatan atau artifisial. Cocok banget buat lokasi jepret-jepret kalian. Seperti area rekreasi lainnya, di Baloga juga terbagi ke dalam zona-zona seperti walang greenhouse, tropical fruit, dan juga rumah kupu-kupu. Nah, bagi sahabat YXP yang membawa anak-anak tak perlu khawatir karena terdapat area bermain dengan background Gunung Arjuna. Salah satunya Taman Kelinci dan juga Kandang Keledai. Nah, Baloga juga kerap menggelar beberapa pertunjukan yang bisa sahabat YXP saksikan tiap akhir pekan. Misalnya, Baloga Flower Parade yang merupakan parade kostum dan juga mobil hias persembahan Baloga. Atau bisa juga berinteraksi dan juga foto langsung dengan koloni lebah tanpa perlu takut disengat di zona lebah Baloga. Dan yang terakhir yang bisa disaksikan adalah pameran dan juga beragam jenis batu alam dan juga rangkaian ekosistem buatan dalam akuarium atau aquascape. Nomor 6, Telaga Madiredo. Wisata alam yang kini sedang ramai dan juga menarik perhatian para wisatawan di daerah sekitar Malang ialah Argo Wisata Telaga Madiredo. Sejatinya, Telaga Madiredo merupakan sumber mata air yang masih asri yang kemudian dikelola bersama pemuda setempat agar tempat ini lebih tertata rapi tanpa merusak ekosistem di sekitarnya. Nuansa damai dan juga tenang di Argo Wisata Telaga Madiredo dapat sahabat YXP rasakan dengan hanya menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Malang. Sementara itu apabila dari alun-alun kota Batu yang dibutuhkan kurang lebih hanya 25 menit perjalanan. Telaga Madiredo Malang merupakan sebuah objek wisata alam yang menyuguhkan keindahan danau yang jernih dan juga asri. Nuansa alamnya begitu alami dengan panorama pegunungan dan juga pesawahan yang indah. Cocok untuk sekedar bersantai bersama keluarga dan juga merasakan kesegaran air yang berasal dari mata air alami. Tak seperti danau lainnya. Danau ini tidak begitu luas, tetapi kejernihannya air menjadi daya tarik utama. Permukaan air yang bening membuat seperti cermin raksasa sehingga memantulkan objek di sekitarnya sahabat YXP. Terlebih, danau ini juga menjadi habitat para ikan berwarna-warni yang cantik. Nuansa makin asri dengan pepohonan hijau yang mengelilinginya.
Di balik keindahannya, objek wisata ini ternyata berkaitan dengan satu mitos loh sahabat EXP. Tempat ini menjadi petilasan dari Hanuman saat zaman dahulu. Jadi jangan heran kalau sahabat EXP akan menemukan patung Hanuman di area wisata ini. Nah, selanjutnya nih, sahabat EXP juga bisa berburu spot foto yang instagramable. Ada spot foto berbentuk bulan sabit yang terbuat dari kayu. Ada juga taman bunga yang cantik, kemudian area atas dengan pemandangan pegunungan. Bagi sahabat EXP yang ingin berkemah juga tersedia camping groundnya. Biasanya banyak pengunjung yang datang untuk melakukan gathering atau team building. Nomor 5, Malang Night Paradise. Salah satu tempat rekreasi populer Malang berikutnya adalah Malang Night Paradise. Malang Night Paradise merupakan wisata malam terbesar di Jawa Timur yang menawarkan keindahan gemerlap taman lampu dan juga taman lampion, dan merupakan satu-satunya tempat spot foto dengan standar internasional. Malang Night Paradise dibangun dengan kualitas taman bermain yang mampu memanjakan mata dan juga membuat sahabat EXP untuk segera mengabadikan momen di sini. Tempatnya banyak wahana permainan yang dapat digunakan oleh semua umur, seperti Magic Journey 2 dan juga Rumah 147, Adventureland dan juga Taman Dinosaurus. Sahabat EXP juga bisa menikmati spot foto dengan bunga mawar dari lampu LED. Taman Tentang Cinta namanya. Di sini sahabat EXP bisa menjadikan lokasi ini sebagai latar belakang foto bersama pasangan atau mengabadikan momen lainnya. Wahana keluarga yang tak kalah seru di Malang Night Paradise adalah Rumah 147. Wahana bermain ini akan menguji adrenalin dengan dekorasi rumah hantu yang menyeramkan. Tak sampai di sini saja, wisata keluarga populer ini juga menawarkan wahana Adventureland yang tergolong baru. Permainan tersebut memungkinkan pengunjung merasakan sensasi dunia virtual dengan menggunakan kacamata VR. Ada arena wahana yang menyajikan sejumlah wahana permainan seru dan juga gratis. Ada wahana mini pendulum, carousel sweet dancing, dino swing, flying car, serta fun cloud. Ada juga spot Paradise of Light yang bisa dijajal dengan menaiki mobil rel dengan view indah hiasan lampu LED. Nomor 4, Lembah Tumpang. Lembah Tumpang adalah destinasi wisata di Malang yang bisa menjadi pilihan untuk sahabat EXP liburan berikutnya. Lokasi wisata yang satu ini sangat berbeda dan juga membuat pengunjung merasakan sebuah pengalaman yang berbeda tentunya. Lembah Tumpang akan mengajak sahabat EXP berlibur seperti berada di masa kerajaan zaman dahulu. Sebagai tempat wisata baru di Malang, jelas Lembah Tumpang memiliki daya tarik yang akan membuat siapa saja terpesona loh. Daya tarik yang pertama yang bisa sahabat EXP temukan selama berada di Lembah Tumpang adalah bisa berenang. Di Lembah Tumpang ada beberapa kolam yang memiliki tema berbeda. Misalnya saja kolam renang Aurelia Pool yang letaknya di area depan dari Lembah Tumpang. Kolam renang yang satu ini memiliki keunikan dan juga bangunan candi yang membuatnya sangat eksotis. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Lembah Tumpang memiliki konsep kerajaan Majapahit. Aurelia Pool memiliki kedalaman 80 cm sehingga cocok untuk anak-anak di mana di dekatnya terdapat kafe Aurelia. Tidak hanya itu saja, ada juga Maheswara Pool yang di sekelilingnya banyak patung khas Jawa dengan kedalaman 140 cm. Setidaknya ada 4 kolam renang yang bisa sahabat EXP temui di Lembah Tumpang dan semua airnya berasal dari mata air alami. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Lembah Tumpang memiliki konsep kerajaan Majapahit. Sehingga di sekitar Lembah Tumpang sahabat EXP akan menemukan berbagai replika berbagai candi yang ada di Indonesia. Tentu saja semua candi yang ada Lembah Tumpang dibuat di era modern. Meski demikian bangunannya sangatlah indah. Salah satu candi yang menarik perhatian Bromin adalah Candi Gito yang terletak di area kolam ikan. Candi buatan yang satu ini sendiri memberikan kesan kerajaan Majapahit dan Singosari yang sangat kental. Apalagi juga terdapat banyak arca dewa-dewi yang bisa ditemukan di berbagai sudutnya. Nah, bagi sahabat EXP yang membawa buah hati ke Lembah Tumpang, sahabat EXP dapat memandu anak-anak memberi makan ikan. Semua pengunjung diizinkan untuk memberikan makanan kepada ikan-ikan yang dirawat oleh Lembah Tumpang. Nomor 3, Flora Wisata Santera de la Ponte.
Flora Wisata Santera merupakan destinasi wisata kekinian dan instagramable yang terletak di kota wisata Pujon Malang, Jawa Timur. Dengan ketinggian 1200 mdpl, sehingga sahabat IXP dapat merasakan hawa sejuknya ditambah dengan view khas pegunungan. Tempat wisata ini berdiri di atas lahan seluas 4 hektar. Dari lahan yang biasa dirubah menjadi sebuah kawasan yang sangat instagramable dan menjadi wisata populer di Malang. Wisata Malang yang satu ini mampu menghadirkan sensasi sedang berada di negara lain yang hits seperti sensasi berada di Korea dan juga Belanda. Jadi wajar nih kalau tempat satu ini kerap kali selalu ramai oleh wisatawan yang datang. Daya tarik dari objek wisata Santera de la Ponte terdapat dari tema wisata yang disajikan di sini. Objek wisata ini menawarkan sensasi wisata di alam terbuka. Panorama alam pegunungan serta udara yang sejuk menjadi sebuah sajian penyempurnaan saat berada di kawasan tersebut. Yang paling menyita perhatian Bro Min adalah kehadiran bunga-bunga indah di Flora Wisata Santera de la Ponte yang menjadi ciri khas utamanya. Pada akhirnya keindahan bunga-bunga indah tersebut menjadi sebuah isyarat penamaan Flora Wisata. Karena memang kawasan wisata ini didominasi dengan bunga yang berwarna-warni yang cantik. Bukan hanya sebatas tentang keindahan alam dan juga bunga-bunganya saja. Namun di lokasi Flora Wisata Santera de la Ponte terdapat banyak sekali wahana yang sangat disukai oleh anak-anak. Secara keseluruhan, spot dan juga ragam wahana di Santera de la Ponte sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai destinasi wisata keluarga. Wahana permainan yang ada di Santera de la Ponte diantaranya seperti trampolin, bumper car, smart balance, robot, rainbow slide, rumah hantu, kolam renang, ontang-anting, sepatu roda, komedi putar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya berlibur di Santera de la Ponte Malang dijamin seru banget. Banyak hal yang seru bisa sahabat IXP lakukan bersama keluarga atau rekan-rekannya. Bukan hanya sebatas keseruan wisatanya saja. Flora Wisata Santera juga memiliki nilai edukasi bagi setiap pengunjung yang datang loh, terutama edukasi tentang dunia flora. Banyak sekali jenis bunga yang mungkin saja belum pernah sahabat IXP temukan selama ini. Untuk daya tarik lainnya, wisata Santera selanjutnya adalah konsep kekinian yang dibuktikan dengan kehadiran beberapa spot yang instagramable. Sahabat IXP bisa hunting foto di berbagai lokasi instagramable seperti Little California, Santera do Jordao, Little Amsterdam, Mercy Bar, Santera Nuseri, Little Korea, Jembatan Kaca. Sahabat IXP juga bisa menyewa baju khas di sini. Misalnya saja handbook yang merupakan pakaian khas dari Korea Selatan. Terus fotonya di Little Korea. Makin cakep deh pastinya. Nomor 2, Jatim Park 1. Jatim Park 1 adalah kawasan wisata yang sudah mempunyai nama. Kawasan yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun yang berada di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Apalagi Jatim Park sudah menjadi ikon wisata Kota Batu loh. Berada di Jatim Park 1, sahabat IXP akan diajak mempelajari berbagai macam budaya tentang Indonesia. Sebagai awal dari petualangan, sahabat IXP akan disambut dengan sebuah pesta rakyat yaitu gunungan. Pesta rakyat ini terdiri dari tumpeng nasi kuning yang cukup besar, ditambah dengan beberapa orang yang duduk melingkar di sekitarnya. Selain itu ada beberapa kawasan kota lama yang lengkap dengan delman seperti ontel, beca, dan beberapa pedagang bakso yang masih menggunakan gerobak yang digendong. Ada pula beberapa patung yang sedang memperagakan tari-tarian asal Aceh. Selain itu, ada deretan topeng-topeng yang pas dijadikan sebagai spot untuk selfie. Ada pula beberapa orang yang sedang bermain gamelan lengkap dengan sindet dan juga dalangnya. Nah, berjalan menuju ke dalam, sahabat IXP akan disuguhkan dengan berbagai macam rumah adat beserta pakaian adatnya. Rumah-rumah dan juga pakaian adat ini tampak begitu mengagumkan, sehingga sahabat IXP bisa selfie-selfie di tempat kawasan ini. Nah, ada salah satu spot yang cukup menarik, yaitu kawasan Malioboro, Yogyakarta, yang diset sesuai dengan zaman dahulu. Jadi lengkap dengan beberapa kendil mulai dari yang kecil hingga yang besar. Lepas dari kawasan ini, ada kawasan Papua yang lengkap dengan wahana perahu dan rumah adat suku pedalamannya. Ada pula beberapa tarian tradisional dari Banyuwangi, Ponorogo, dan juga Tionghoa pun dipersembahkan di tempat ini.
Setelah puas melihat bagaimana kekayaan dan juga beragam di negeri ini, sahabat IXP bisa mempelajari tentang bagaimana ilmu fisika itu. Semua mengenai hukum fisika yang rumit tetapi asik untuk dijelajahi dan juga dicoba satu persatu. Begitu pula dengan kawasan Science Center serta tanaman buah dan juga sayuran. Keindahan negeri ini pun tidak cukup sampai di sini aja loh. Masih ada suguhan beberapa taman yang bersejarah. Sahabat IXP akan disuguhkan miniatur beberapa bangunan yang Indonesia banget, yaitu candi, patung Buddha, dan juga beberapa adegan prasejarah yang menarik untuk dijelajahi dan dijadikan sebagai spot foto. Kemudian, ada beberapa keraton Nusantara dan juga sejarahnya yang sangat menarik untuk didengar. Keraton-keraton ini sampai saat ini masih berdiri. Dengan megahnya dan sahabat IXP juga bisa berkunjung ke kawasan-kawasan keraton ini. Wahana yang terakhir adalah galeri pos dan juga zona taman bermain. Di zona inilah sahabat IXP bisa bermain dengan ceria. Apalagi dibangunnya wahana-wahana baru yang membuat jantung berdetak dengan sangat kencang. Seperti halnya Superman Coaster yang harus berputar 360 derajat yang kecepatannya yang super cepat. Oh ya, di sini juga ada Museum Bagong. Museum Bagong adalah museum yang mempelajari tentang tubuh manusia, bagaimana bentuk jantung dan juga bagaimana cara kerjanya. Bentuk hati, limpa paru-paru dan juga lengkap dengan cara kerjanya. Semua akan dikupas habis dan juga tuntas di Museum Bagong ini. Nomor 1, Gunung Bromo. Kalau ada pertanyaan, gunung apa yang paling populer sebagai tempat wisata di Indonesia? Rasanya Gunung Bromo Malang bisa menjadi salah satu jawabannya. Dengan kondisi akses dan juga fasilitas yang sudah jauh lebih baik, Gunung Bromo Malang memang destinasi hiking yang ideal bagi siapapun. Enggak heran popularitas gunung ini sangat tinggi dan menjadi tempat impian bagi siapapun yang tertarik untuk mencicipi pengalaman melihat sunrise di gunung ini. Untuk mengunjungi Taman Nasional Bromo yang terletak di Jawa Timur, ada dua pilihan, melalui kota Malang atau melalui Surabaya. Nah, kalau Malang adalah titik awal perjalanan yang ideal untuk mengunjungi Gunung Bromo karena lokasinya yang lebih dekat dibandingkan Surabaya. Gunung Bromo memiliki luas puluhan ribu hektar yang mendudukinya 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Malang, dan juga Probolinggo. Luasnya area gunung ini menjadikannya memiliki banyak spot wisata yang menarik. Objek wisata utama di Gunung Bromo adalah kawahnya yang terkenal dengan semburan asap putih dan pemandangan landscape gunungnya yang menakjubkan. Kawah ini memiliki diameter sekitar 600 hingga 800 meter dengan kedalaman 200 hingga 600 meter. Sahabat IXP bisa menyaksikan semburan asap dari kawah secara langsung melalui jalur pendakian. Nah, ada tips sedikit dari Bromin. Waktu terbaik mengunjungi kawah adalah pagi hari, sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menikmati matahari terbit. Perlu diperhatikan kondisi cuaca saat akan mendaki. Jangan lakukan jika sedang hujan lebat karena rawan tergelincir. Bersiaplah juga dengan pakaian hangat karena suhu di sini cukup dingin. Jika ingin melihat keindahan Gunung Bromo dari ketinggian, sahabat IXP bisa naiki ke titik view penanjakan 1. Sahabat IXP akan dimanjakan dengan pemandangan Golden Sunrise yang luar biasa indahnya di antara lautan pasir, perbukitan, lembah, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Setelah mengunjungi penanjakan 1, singgahlah ke Padang Sapana yang lokasinya berdekatan. Di sini terdapat padang rumput luas yang dikelilingi bukit dan juga gunung-gunung yang indah. Berfoto dengan latar belakang pemandangan eksotis alam Tengger pasti akan jadi momen yang tak terlupakan. Tempat ini juga terletak dengan danaunya, yaitu Danau Ranukumbolo. Danau Ranukumbolo yang memiliki permukaan air berwarna kehijauan ini menjadi salah satu objek wisata alam menarik di sekitar kawasan Gunung Bromo. Dari tepi danau, sahabat IXP dapat melihat pemandangan cantik Gunung Semeru dan juga Gunung Bromo dengan latarnya yang eksotis. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh sahabat IXP adalah berjalan-jalan di sekitar danau, memberi makanan ikan-ikan di danau, melakukan camping, atau sekedar duduk menikmati ketenangan suasana pegunungannya. Enggak cuma itu, ada destinasi wisata lain di sekitar Bromo juga yang bisa dinikmati oleh sahabat IXP nih. Beberapa di antaranya adalah Pura Luhur Poten, Pasir Bersisik, Bukit Teletubis,
dan air terjun Madakaripura. Next time kita bahas detailnya ya. Oh iya, jika sahabat YXP tidak mengikuti paket wisata Bromo Sunrise atau open trip Bromo Sunrise dan juga ingin menginap di sekitar kawasan Bromo, gak perlu khawatir karena sekarang ada banyak homestay atau penginapan sederhana yang bisa sahabat YXP manfaatkan di sekitar Bromo untuk menginap. Selain di homestay maupun hotel, untuk pengalaman yang lebih maksimal, sahabat YXP juga bisa camping di sekitar Gunung Bromo. Ada beberapa spot yang diperbolehkan menjadi tempat camping di Gunung Bromo, yaitu Bukit King Kong, Bukit Cinta, Bukit Mentigan, dan juga Seruni Point. Kalau mau camping di Bromo, jangan lupa siapkan fisik dan mental serta urus perizinan ya sahabat YXP. Tak sedikit juga wisatawan yang mendaki untuk menyaksikan matahari terbit dan juga akan langsung turun tanpa berkemah. Setidaknya ada 6 lokasi untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Nah, ke-6 lokasi terbaik untuk melihat sunrise Bromo ada di puncak penanjakan Bukit Cinta, Pos Dingklik, Bukit King Kong, Bukit Mentingan, dan juga puncak Seruni Point. Ke-6 lokasi ini berada di 6 titik berbeda di kawasan Bromo dan menawarkan pemandangan yang berbeda pula ketika Bromo Sunrise terjadi. Jadi, mau pilih nikmatin sunrise Bromo di titik mana nih sahabat YXP? Nah, itu dia sahabat YXP, 7 wisata paling populer di Malang, Jawa Timur versi YXP Channel. Untuk harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pastikan sahabat YXP cek dulu ke set atau kontak personnya. Sahabat YXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami. Karena Bromin dan tim channel YXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video. Bye-bye.